Oke, baiklah kakak-kakak. Saya rasa waktunya cukup ya untuk memecahkan masalah ya terkait dengan dua situasi ini ya. Nah, jadi sekarang saya ingin kakak-kakak mempresentasikan ya hasil dari diskusi terkait dengan pemecahan masalah ini. Silakan, siapa yang mau maju duluan? Apa nih? KLP? Oke, Kak. KLP. Satu. Oke, boleh. Silakan. Cukup dipegang saja, Kak, di sini, Kak, di tengah, Kak. Oke, menurut kami bagus, makasih atas presentasinya. Cek. Moderator tukang buka. Oh, aku tuh Nah, oh, kalau aku nak nulis habisnya gitu. Aku nggak nulis. Atong Pak. Udah. Oke, silakan. Oke, silakan kakak-kakak perhatikan. Oke, situasi satu dari kami dari kelompok Ano. Ini ya, kami dari kelompok Ano. Situasi satunya kesimpulannya, kita sebagai pendidik harus membuat rencana pembelajaran dahulu, salah satunya dengan tetap menggunakan SAPAS atau sarana-prasarana yang ada dan memodifikasi peralatan SAPAS tersebut. Contohnya memodifikasi SAPAS, misalnya kalau tidak ada matras, kita jadikan kasur, jadikan matras, misalnya contoh. Misalnya kalau bola kasih tidak ada, kita bikin kertas bulat, kasih isolasi, jadikan bola, gitu misal. Dan peraturan permainannya kita modifikasi sesuai dengan besar dan kondisi lapangan sekolah, alatnya juga. Misalnya kalau permainan bulu tangkis minimal memerlukan 3 bola, kita menggunakan 1 bola aja, 1 pertandingan gitu. Itu modifikasi peraturannya. Lanjut, permainan untuk siswa sehingga dapat belajar dengan maksimal walaupun SAPASnya terbatas. Yang kedua, pendidik juga membuat penjelasan terhadap siswa dengan kondisi dan situasi yang ada. Jadi Pak, katanya bola kami kurang Pak, ya udah kalian bikin aja sendiri gitu. Atau kita bikin sama-sama. Jadi kita kasih penjelasan dulu ke siswa biar agar siswa dan kita lebih kreatif mungkin. Itu saja dari kelompok 1. Bagaimana kakak-kakak? Baik, sudah dipahami dan sangat berinspirasi. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Ya. Silakan. Maju. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok STC akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran ini dari tadi pembelajaran tentang SEM sampai ke situasi tentang perencanaan pembelajaran. Nah, jadi metode SEM ini adalah metode yang melakukan pendekatan kepada peserta didik untuk mencapai suatu tujuan dan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berperan aktif dalam melakukan kegiatan ataupun dalam melakukan pertandingan. Jadi peserta didik dibagi berbagi peran, baik itu melakukan sebagai panitia pelaksana, baik menjadi atlet, baik menjadi juri, dan sebagainya. Kemudian dalam situasi yang diberikan tadi dari Pak Sugimin dan Ibu Wulan, nah, di mana beliau sudah menggunakan metode SEM ini dengan pendekatan kreatif pemanfaatan sumber daya yang ada. Pak Sugimin dan Ibu Wulan dapat mengimplementasikan SEM secara efektif. Kegiatan ini akan membantu siswa tidak hanya dalam pengembangan fisik, tetapi juga dalam keterampilan sosial, kerjasama, dan analisis. Nah, itu mungkin dari saya, dan ada tambahan dari teman saya, Kakak Elpri. Oke, baik. Mungkin sedikit aja tambahan dari saya, yaitu di sini peserta didik diberikan pengalaman yang nyata dalam melakukan sebagai pelaku di bidang olahraga.
Jadi mereka melakukan suatu pertandingan maupun jadi panitianya di situ. Jadi mereka mengalami proses dan pengalaman yang nyata. Jadi lebih mudah. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi? Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Oke, baik. Kakak-kakak yang kelompok 1, silahkan. Ada? Silakan kakak-kakak. Oke. Bagus ya, sesuai ya kakak ya. Oke, baik. Silakan duduk kelompok 2. Kita boleh tepuk tangan. Baik kakak-kakak, di sini saya ingin memberikan penguatan ya terkait dengan nah ini kakak-kakak, kita simak ya, kita simak dulu ke depan. Nah, Sport Education Model ya adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga khususnya. Kemudian SEM ini bertujuan untuk mengembangkan dan menumbuhkan antusias peserta didik dalam berolahraga. Karena dengan antusias ini peserta didik akan melindungi, meningkatkan, dan menguatkan budaya olahraga dalam kehidupan sehari-hari sehingga akan menjadi tetap hidup aktif di sepanjang hayat, mengambil peran dalam mendorong terlaksananya kegiatan olahraga di sekitarnya. Nah, kemudian perlu kita ingat lagi, SEM dapat kita kembangkan ya kakak-kakak dalam pembelajaran intrakurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler yang dapat dilakukan dengan berkolaborasi dengan warga sekolah, misalnya dalam P5 atau yang lainnya ya kakak. Oke, baik kakak-kakak, kita lanjut. Silakan kakak-kakak buat refleksi untuk pembelajaran 1 ini. Silakan kakak-kakak. Buat di sticky note ya kakak-kakak, nanti kita tempel. Yang sudah menulis refleksinya di sticky note silahkan ditempel kakak-kakak. Nanti yang akan membacakan Kak Kaza ya. Ya, dibacakan semua. Semua buat Kak. Semua buat. Dua, satu aja. Salah tulis tuh. Belum, nanti masih ada yang belum selesai. Pakai itu dia yang lagi di Sudah tempel kan kawan Sopian? apa ceket orang gila. Di bawah Kak, di bawah, jangan di atas, di bawah. Nah itu. Oke, baik kakak-kakak, kita dengarkan refleksi. Yang membacakan adalah Kak Kaza. Silakan Kak Kaza. Sebutkan namanya Kak. Ada namanya Kak di situ? Dah biarkan ya. Oke dah, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya Kak Rugi. Jadi di sini kesimpulan atau refleksi dari berbagai warna dan bentuk tulisan ini
dapat kita simpulkan yang pertama, sebagai guru kita harus dapat beradaptasi dalam kondisi dan situasi apapun saat pembelajaran. Oke, sedangkan yang kedua, siswa diberikan pengalaman nyata sebagai pelaku olahraga sehingga meningkatkan antusias siswa. Dan yang ketiga, siswa akan menjadi semangat aktif dan antusias apabila kita melakukan pembelajaran dengan SEM. Sedangkan yang kedua, dapat disimpulkan Pak Sudimin dan Bu Ulan sudah memanfaatkan pembelajaran PJOK dengan efektif dengan menggunakan SEM. Sedangkan yang kelima, dengan pembelajaran SEM membantu mengembangkan keterampilan peserta didik dan berperan aktif dalam kegiatan. Sedangkan yang terakhir, SEM fokus dengan peserta didik yang difokuskan untuk olahraga. Guru harus berprestasi baik dalam yang kurang lengkap dengan guru yang apa nih lengkap. Oke. Oke, ya, baik. Terima kasih Kak Kaza. Baik kakak-kakak, terima kasih sudah memberikan refleksi terkait pembelajaran satu tadi.